Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 lalu, masyarakat Korea Selatan merayakan pesta Halloween di kawasan Itaewon. Tapi siapa sangka pesta tersebut malah berujung maut karena masyarakat yang datang terlalu banyak hingga semua orang berdesak-desakan. Mereka semua sangat antusias mengikuti pesta tersebut karena beberapa tahun terakhir ini mereka tidak bisa merayakan Halloween karena pandemi COVID-19. Jumlah korban tewas pada tragedi tersebut adalah sebanyak 156 jiwa dan sebagian besar dari korban tewasnya adalah remaja berusia 20-an tahun dan dewasa muda. Pesta Halloween di Taiwan berubah mencekam setelah kerumunan besar memadati gang di kawasan tersebut. Aduh, gak kebayang ya desak-desakannya kayak gimana, padahal kan harusnya mereka lagi bersenang-senang tapi ternyata menjadi duka. Di video yang beredar luas di media sosial jelas terlihat bahwa orang-orang ingin meloloskan diri tapi tidak bisa karena terlalu padat. Nah, bagaimana ya kronologinya sampai bisa seperti itu? Berapa jumlah korban yang meninggal dunia? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geolife Updates. Acara ini merupakan acara Halloween pertama di Seoul dalam 3 tahun setelah Korsel mencabut pembatasan COVID-19 dan social distancing. Banyak pengunjung pesta Halloween Korea ini mengenakan topeng dan kostum Halloween. Beberapa saksi menggambarkan kerumunan semakin menjadi tidak terkendali dan mencemaskan saat malam semakin larut. Tragedi Halloween di Taiwan itu terjadi sekitar pukul 10:20 malam waktu setempat. Sejumlah orang jatuh selama festival itu dan jatuh banyak korban. Banyak dari mereka yang tewas berada di dekat klub malam. Polisi yang bertugas di acara Halloween juga mengalami kesulitan mengendalikan kerumunan. Salah satu saksi bernama Moon Ju-young mengatakan ada tanda-tanda masalah yang jelas di gang-gang sebelum insiden pesta Halloween di Taiwan. Dan keramaiannya itu setidaknya 10 kali lebih ramai dari biasanya. Video-video di sosial media menunjukkan ratusan orang memadati gang sempit dan miring dan menurun. Mereka tidak bisa bergerak ketika petugas darurat dan polisi berusaha mengeluarkannya. Bahkan di video yang beredar luas di media sosial terlihat masyarakat ikut membantu CPR untuk warga yang masih tergeletak pingsan. Dan jumlah korban yang tewas adalah sebanyak 156 orang. Choi, kepala pemadam kebakaran distrik Yongsan, mengatakan bahwa semua korban tewas kemungkinan besar akibat terhimpit di satu gang sempit itu. Petugas pemadam kebakaran dan saksi mata mengungkapkan orang-orang terus berduyun-duyun ke gang sempit yang sudah penuh sesak. Ketika orang-orang di atas jalan yang miring itu jatuh, kerumunan di bawah mereka terguling-guling menimpa satu sama lain. Seorang saksi mata Reuters menyebutkan kamar mayat darurat didirikan di sebuah gedung yang berdekatan dengan tempat kejadian. Sekitar 40 mayat kemudian dibawa dengan tandu beroda dan dipindahkan ke fasilitas pemerintah untuk mengidentifikasi para korban, menurut saksi. Kawasan Itaewon ini memang populer sebagai tujuan tempat perayaan Halloween setiap tahunnya. Sejumlah turis dari negara tetangga, termasuk warga Indonesia, rela terbang ke Seoul untuk merayakan Halloween di Itaewon ketika perayaan tersebut makin populer di kalangan negara Asia. Namun, akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan kerumunan, pesta Halloween ditiadakan selama 2 tahun terakhir. Malam itu pun menjadi pesta Halloween pertama yang digelar di kawasan Itaewon sejak 2 tahun terakhir. Makanya seluruh masyarakat sangat antusias dan sepertinya karena terlalu antusias itu jumlah pengunjung menjadi membludak. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan darurat pada dini hari Minggu 30 Oktober waktu setempat. Ia kemudian menyerukan masa berkabung nasional hingga penanganan kecelakaan selesai. Aku, Mela, dan segenap tim dari Geolife turut berduka cita atas kejadian yang terjadi di Korea Selatan. Sekian update kali ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update selanjutnya. Sampai ketemu!